Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilianti Gama Putri dengan NIM 2020 0502065 akan menjelaskan beberapa materi dari pembahasan kelima dengan tema keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa. Menurut Syah pada tahun 2013, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi, secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Tarigan pun, pada tahun 1983, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan, berbagai bentuk atau wujud yang berbicara disebut dengan alat untuk komunikasi atau mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Menurut Margrave pada 1954 mengemukakan pendapat bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa atas kata-kata untuk mengekspresikan pikiran. Selanjutnya dikatakan bahwa berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikis, neurologis, semantik, dan linguistik secara ekstensif sehingga dapat dianggap sebagai alat yang sangat penting untuk melakukan kontrol sosial. Jadi pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri. Yang berbicara sewajarnya, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Menurut Tarigan, tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seseorang pembicara memaparkan gagasannya. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya pada sebuah pembicaraan tertentu. Perbedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaiannya. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ada 4 tujuan yang diawali dengan tujuan informatif. Merupakan tujuan berbicara ini dimaksud untuk menyampaikan gagasan agar membangun pengetahuan pendengar. Lalu selanjutnya adalah tujuan rekreatif, yang berarti adalah tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Selanjutnya ada pula tujuan persuasif, yang berarti tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara. Dan yang terakhir, terdapat tujuan argumentatif, yaitu tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Jadi ada 4 tujuan komunikasi, yaitu tujuan informatif, tujuan persuasif, tujuan argumentatif, dan tujuan rekreatif. Selanjutnya adalah keterampilan berbicara juga mempunyai manfaat-manfaat, yaitu sebagai berikut. 1. Komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. 2. Melancarkan pertukaran informasi. 3. Menambah kepercayaan diri. 4. Menambah karisma dan wibawa. 5. Salah satu faktor mudah memperoleh pekerjaan. 6. Menambah level nilai dalam diri. 7. Bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pelaksanaan pembelajaran
berbicara akan mampu berjalan dengan baik jika seseorang pendidik memahami benar-benar prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Beberapa prinsip pembelajaran berbicara tersebut adalah sebagai berikut. Pembelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Selanjutnya adalah pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Dan pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola-pola pembelajaran interaktif. Serta pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Dan terakhir, pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Terdapat juga jenis-jenis berbicara, yaitu jenis berbicara berdasarkan situasi, yang berarti pembicaraan berdasarkan situasi yang dapat dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal meliputi pertukaran pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman bertelepon, dan memberi petunjuk. Adapun berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan dan penilaian, wawancara, debat, dan bercerita dalam situasi formal. Yang kedua ialah jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara itu. Tujuan pembicara pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk menstimulasi atau mempengaruhi, keempat berbicara untuk meyakinkan, dan terakhir berbicara untuk menggerakkan. Selanjutnya ada jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam berkelompok besar. Selanjutnya ada pula jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatar belakangi pembicaraan tersebut. Jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato, presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Dan terakhir, terdapat jenis berbicara berdasarkan metode penyampaiannya, yaitu berbicara berdasarkan metode penyampaian. Ada 4 jenis berbicara, yaitu sebagai metode mendadak, impromptu, metode tanpa persiapan atau ekstemporan, dan metode pembaca naskah, serta metode menghafal. Berikutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Di antaranya yaitu kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Selanjutnya adalah kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan pembicara dan kapan ia menggunakan imajinasinya. Selanjutnya adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan berbicara untuk mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Keempat adalah kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis terhadap pembicara. Dan terakhir adalah kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Menurut Iskandar dan Dadang, ada beberapa faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Berikut ini merupakan faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu ketetapan ucapan, penempatan tekanan, nada dan durasi yang sesuai, pilihan diksi atau bisa dibilang pilihan kata, selanjutnya ketetapan sasaran pembicara, dan adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu sikap yang wajar,
tenang dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, serta gerak-gerik dan mimik yang tepat, dan pula kenyaringan suara juga sangat menentukan kelancaran, relevansi atau penalaran, serta penguasaan topik pada pembicara itu tersebut. Pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses yang dimaksud meliputi tahapan penangkapan ide, pengembangan ide, pengemasan ide, dan hingga tahap akhir yaitu penyampaian ide. Menurut Lyoma, bahwa pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan dengan orientasi terhadap perkembangan individu. Dalam praktiknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahapan, yaitu sebagai berikut, yang diawali dengan tahap perencanaan dan tahap pemilihan, serta diakhiri dengan tahap pemproduksian. Berikut beberapa materi yang bisa saya sampaikan dan paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.